Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi akurat, tajam, dan bebas hoaks, tempat di mana setiap berita sepak bola tidak hanya dicatat sebagai fakta semata, tetapi juga dihidupkan sebagai kisah dramatis penuh tekanan, strategi, dan konsekuensi nyata. Hari ini kita akan membahas kasus yang tengah menggemparkan jagat sepak bola Asia dan Argentina sekaligus. Sebuah kisah yang syarat dengan kontroversi, drama hukum, dan nasib seorang pemain muda bernama Imanol Mecuka yang kini harus menghadapi kenyataan pahit akibat terjerat skandal naturalisasi palsu timnas Malaysia, Vélez Sarsfield. Klub yang menjadi rumah sementara Mecuka di Liga Argentina harus menerima fakta bahwa salah satu pemainnya yang masih berusia 25 tahun harus menjalani sanksi larangan beraktivitas sepak bola oleh FIFA selama 12 bulan penuh. Keputusan ini bukan hanya mengubah jalannya karir Mecuka, tetapi juga menimbulkan dilema bagi klub yang secara resmi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dan hanya bisa membekukan pemain dari skuad sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan FIFA. Skandal ini bermula dari proses naturalisasi Mecuka oleh Federasi Sepak Bola Malaysia FAM pada Maret lalu, di mana dokumen-dokumen yang diajukan untuk memproses kewarganegaraan pemain ini ternyata palsu, menjadikan Mecuka satu dari 7 pemain yang terjebak dalam praktik naturalisasi tipu-tipu. Situasi ini menghadirkan dampak besar tidak hanya bagi Mecuka sendiri, tetapi juga bagi klub yang menampungnya, karena meski FAM segera melakukan upaya lobi kepada FIFA. Vélez Sarsfield menegaskan melalui pernyataan resmi mereka bahwa klub tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan banding atau ikut campur dalam proses disiplin yang dijatuhkan. Pada 27 September klub Vélez Sarsfield telah menerima pemberitahuan dari FIFA terkait keputusan FIFA yang mendiskualifikasi pemain Imanol Mecuka dengan sanksi larangan bermain selama 12 bulan, tulis pihak klub, dan mereka menambahkan, oleh karena itu, hingga pemberitahuan lebih lanjut, pemain tersebut tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan apapun yang dimainkan klub. Pernyataan ini menegaskan sikap Vélez Sarsfield yang bersikap netral namun tetap menjaga komunikasi baik dengan pemain. Klub memastikan bahwa mereka terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan penuh terhadap Mecuka selama menjalani sanksi. Kami selalu berkomunikasi dengan Mecuka untuk memantau perkembangan dan mendukung pemain selama proses ini, ungkap mereka. Meskipun sikap netral diambil, hal ini tidak mengurangi perhatian klub terhadap kesejahteraan mental dan profesional pemain. Mecuka sendiri merupakan bek kelahiran Argentina yang pada awal tahun ini bergabung dengan Vélez Sarsfield dengan status pemain pinjaman dari Fortaleza Esport. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai 43,45 miliar rupiah, menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh pemain muda ini. Kontrak pinjaman yang berlangsung hingga Desember tahun 2027 awalnya dirancang untuk memberikan pengalaman dan kesempatan berkembang di Liga Argentina. Namun sanksi FIFA selama 12 bulan mengubah rencana tersebut secara drastis. Nasib Mecuka menjadi sorotan bukan hanya karena nilai pasar dan potensinya, tetapi juga karena kasus ini mencoreng reputasi profesionalisme pemain dan memunculkan perdebatan mengenai etika naturalisasi dalam sepak bola. Skandal naturalisasi palsu timnas Malaysia telah menarik perhatian publik dan media internasional, menyoroti bagaimana praktik semacam ini dapat berdampak negatif pada pemain muda yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari dokumen yang dipalsukan. Bagi Mecuka, pengalaman ini menjadi pelajaran pahit sekaligus ujian karakter, karena selain kehilangan kesempatan bermain selama 1 tahun penuh, ia juga harus menghadapi sorotan publik dan tekanan untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas untuk melanjutkan karier setelah sanksi berakhir. Posisi Vélez Sarsfield yang memilih tidak ikut campur juga menunjukkan dilema yang dihadapi klub modern dalam menangani kasus hukum internasional yang melibatkan pemain. Mereka berada dalam posisi sulit antara kewajiban mendukung pemain dan keterbatasan wewenang untuk mempengaruhi keputusan FIFA. Sikap klub yang tetap menjaga komunikasi dan memberikan dukungan mental merupakan langkah penting untuk memastikan pemain tidak kehilangan motivasi meski tidak dapat bermain. Mecuka tetap mendapatkan perhatian dan bimbingan dari klub. Hal ini menjadi contoh bagaimana klub profesional dapat menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab terhadap pemain dari perspektif hukum dan etika. Kasus ini membuka diskusi luas mengenai naturalisasi pemain dalam sepak bola internasional.
bagaimana federasi dapat menyalahgunakan prosedur administratif, dan bagaimana pemain yang menjadi korban tetap harus menanggung akibat. Machuca yang masih muda, memiliki karier menjanjikan, dan baru bergabung di Vélez Sarsfield, kini menghadapi realita keras dunia sepak bola profesional yang terkadang diwarnai oleh manipulasi administrasi dan keputusan yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Sementara itu, bagi Liga Argentina, kehilangan seorang pemain muda potensial selama 12 bulan tentu menjadi kerugian baik dari sisi kualitas tim maupun nilai ekonomi. Namun mereka tetap harus menghormati keputusan FIFA yang menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki otoritas penuh dalam menjaga integritas kompetisi dan regulasi pemain. Sanksi terhadap Machuca tidak hanya memengaruhi dirinya secara individual, tetapi juga memunculkan pertanyaan etis tentang praktik naturalisasi di Asia. Bagaimana federasi dapat menekan atau memanipulasi dokumen untuk memenuhi kebutuhan tim nasional? Dan bagaimana pemain, terutama yang berasal dari luar negeri, dapat menjadi korban dari praktik semacam itu? Bagi Machuca, masa depan kariernya tetap terbuka asalkan ia mampu bertahan secara mental, menjaga kondisi fisik, dan menyiapkan diri untuk kembali bermain begitu sanksi berakhir. Nilai pasar yang tinggi dan usia yang masih muda memberinya peluang untuk membuktikan kualitasnya, namun perjalanan ini jelas akan lebih berat karena reputasi dan catatan disipliner akan tercatat, bahkan jika ia kembali bermain. Bayangan sanksi dan kontroversi akan tetap membayanginya. Sobat Cek Fakta, kasus ini juga menyoroti tanggung jawab klub dalam melindungi pemain yang berada di bawah kontrak mereka. Vélez Sarsfield menunjukkan sikap profesional dengan tetap menjaga komunikasi dan dukungan terhadap Machuca. Meski tidak dapat campur tangan dalam keputusan FIFA, langkah ini penting agar pemain tetap merasa didukung dan agar integritas klub tetap terjaga. Fenomena naturalisasi palsu bukan hanya masalah lokal, tetapi memiliki dampak internasional yang luas, mempengaruhi reputasi pemain, klub, dan federasi, membuka diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih ketat dan transparan dalam proses naturalisasi pemain, serta pentingnya edukasi bagi pemain muda mengenai konsekuensi hukum dan administratif dari proses naturalisasi. Dalam konteks ini, Machuca menjadi simbol dari risiko yang dihadapi pemain muda ketika terjerat praktik yang tidak etis, sekaligus pelajaran bagi klub dan federasi untuk memastikan semua prosedur dilakukan secara sah dan transparan. Sobat Cek Fakta, mari kita renungkan bersama bagaimana sepak bola modern, selain menghadirkan hiburan dan prestasi, juga syarat dengan kompleksitas hukum, etika, dan manajemen profesional. Kasus Imanol Machuca adalah contoh nyata dari sisi gelap yang terkadang tersembunyi di balik gemerlap kompetisi. Dari sisi karier, Machuca harus berjuang melawan tekanan psikologis, kehilangan kesempatan bermain, dan sorotan publik, namun peluang tetap ada jika ia mampu bangkit, menjaga kondisi fisik, dan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Vélez Sarsfield untuk mempersiapkan diri kembali. Masa depan masih terbuka lebar bagi pemain muda berbakat ini. Namun pengalaman ini jelas akan membekali dia dengan ketahanan mental dan kedewasaan dalam menghadapi tantangan profesional di dunia sepak bola. Sobat Cek Fakta, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa dalam sepak bola modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan di lapangan, tetapi juga oleh pemahaman hukum, etika, dan administrasi. Pemain, klub, dan federasi harus bekerja secara transparan dan profesional agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan inilah sisi dramatis dan pelajaran moral yang bisa kita ambil dari kasus Machuca. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, hanya di Cek Fakta.